Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erba Farizi dengan NIM 23040499 dari Prodi Bisnis Digital Kampus Kronjo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang penjelasan pengertian tahapan bauran pemasaran serta pengertian dan fungsi saluran distribusi. Bauran pemasaran atau marketing mix mencakup kegiatan pemasaran ditentukan oleh konsep pemasaran yang disebut sebagai bauran pemasaran atau marketing mix. Kotler 2003 di halaman 431. Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang bisa dikendalikan perusahaan dalam komunikasinya dengan dan akan digunakan untuk memuaskan konsumen sasaran. Bauran pemasaran seperti yang kita telah kenal terdiri dari 4 elemen, yaitu produk, place, promosi, dan price. Bauran pemasaran merupakan serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat diakuisisi oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Hal ini disebut juga sebagai keputusan manajemen pemasaran yang utama sebagai variabel terbaik untuk mencakup pelanggan dalam target pasar. Yang pertama, produk. Produk berjalan melalui berbagai tingkatan. Produk life cycle atau daur hidup produk menunjukkan tahapan dari pertumbuhan yang dapat memberi gambaran manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan apakah produk tersebut akan dilakukan atau tidak dan kapan produk baru harus diperkenalkan. Yang kedua, price atau pendekatan penetapan harga secara umum meliputi satu atau lebih tingkatan perangkat. Perimbangan meliputi satu, cost based. Yang kedua, pricing meliputi dua aspek, value based pricing yang kedua, compilation based pricing. Selanjutnya, price memiliki 4 saluran. Saluran pertama, distribusi langsung dari produk konsumen atau produsen ke pemakai. Saluran kedua, distribusi eceran dari produk konsumen atau produsen ke produsen kemudian ke konsumen. Saluran ketiga, distribusi grosir dari produk konsumsi atau produsen ke grosir, dari grosir ke pengecer, dan terakhir ke konsumen. Saluran keempat, distribusi melalui agen penjualan atau produsen ke agen, dari agen ke grosir, kemudian ke pengecer, dan yang terakhir ke konsumen. Yang keempat, promosi. Kunci promosi adalah komunikasi pemasaran pada bauran promosi, meliputi 4 aspek. Yang pertama, advertising. Yang kedua, public relation. Yang ketiga, personal selling. Yang keempat, sponsorship. Kemudian, materi selanjutnya adalah pengertian dan fungsi saluran distribusi. Pengertian saluran distribusi menurut Walter Darmestadt 1999, saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Kotler tahun 2003 menyatakan, marketing channels are stand of independent organization involved in the process of making a product or service enable for us your consumption. Pendapat lain juga menyatakan place atau distribusi termasuk aktivitas perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. Kotler dan Armstrong 1997. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuat produk tersedia di pasar dan menciptakan kegunaan bagi konsumen sasaran. Pengertian fungsi saluran distribusi. Fungsi saluran distribusi dalam suatu saluran distribusi, anggota saluran distribusi melaksanakan sejumlah fungsi. Kotler
2002. Fungsi adalah pekerjaan atau jabatan yang dilaksanakan, tindakan atau kegiatan perilaku, atau juga dapat berarti kategori bagi aktivitas-aktivitas. Komarudin 1994. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fungsi saluran distribusi adalah aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan anggota saluran distribusi dalam memindahkan barang dari produsen ke konsumen dan menciptakan kegunaan produk tersebut bagi konsumen. Selanjutnya, 9 fungsi saluran distribusi. Beberapa fungsi utama yang dilaksanakan oleh anggota saluran distribusi antara lain: pertama, informasi; kedua, promosi; ketiga, negosiasi; keempat, pemesanan; kelima, pembiayaan; keenam, pengambilan risiko; ke-8, fisik; ke-9, pembayaran dan kepemilikan. Yang pertama, fungsi informasi. Saluran distribusi dapat mengenali pelanggan, pesaing, serta pemasok. Kedua, fungsi promosi. Saluran distribusi dapat memperkenalkan produk kepada pelanggan sekaligus membujuk mereka untuk membelinya. Ketiga, fungsi negosiasi. Saluran distribusi dapat mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan dengan penawaran, sehingga perpindahan hak kepemilikan bisa dilaksanakan. Keempat, fungsi pemesanan. Saluran distribusi dapat langsung merespon kebutuhan pelanggan dengan melakukan pemesanan ke gudang atau pabrik. Yang kelima, fungsi pembiayaan. Saluran distribusi dapat menentukan dasar pembutuhan biaya beserta efisiensinya. Yang keenam, fungsi pengambilan risiko. Saluran distribusi dapat memperkirakan risiko apa saja yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan distribusi. Yang ketujuh, fungsi fisik. Saluran distribusi dapat mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Yang ke-8, fungsi pembayaran. Saluran distribusi dapat menyediakan layanan, media, dan cara pembayaran kepada pelanggan. Akhir, fungsi kepemilikan. Saluran distribusi dapat ikut mengawasi perpindahan kepemilikan aktual dari organisasi ke orang kepada organisasi, dan orang lain. Dalam hal ini, dari produsen konsumen. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.